Halo semuanya, kali ini kita akan bahas yang namanya Pirate Matrix, sebuah matrix yang penting banget buat lu ketahui ketika lu menjadi seorang tim produk. Nah, kenalin, nama gue Denny Krisman, saya adalah seorang product manager, udah berpengalaman selama 2 tahun lebih di bidang produk, udah ngebantu juga banyak orang buat masuk ke dalam tim produk. Jadi apa sih itu Pirate Matrix itu ya? Nah, Pirate Matrix itu adalah sebuah framework yang dibuat sama David McClure. Itu adalah seorang pendiri dari 500 Global. Ini portfolio itu yang udah terbaik lah di dunia ini gitu ya. Jadi bisa dibilang legit kalau misalnya dia ngomong. Sederhananya, si Pirate Matrix ini adalah ngebantu bisnis untuk memahami perjalanan pengguna dari pertama kali dia tahu produk ini sampai pada akhirnya dia menjadi pengguna setia kita. Disebut Pirate Matrix itu juga karena sifatnya yang kalau misalnya disingkat semua huruf awalnya itu jadi R. Jadi kayak pirate bajak laut gitu ya. Kayak so cool. Enggak. Nah, mirip seperti seorang bajak laut kayaknya. Nah, menurut gue si Pirate Funnel ini selama gue gunain itu adalah sebuah model yang paling ideal untuk digunain, paling sederhana juga, dan juga bisa diimplementasin pada apapun dan dimanapun gitu, dibandingkan dengan hardnya Google atau AIDA yang bisa dipakai di pemasaran. Jadi apa sih itu kepanjangan dari R itu sendiri? Oke, gue akan gunain satu contoh. Ini adalah sebuah produk sunscreen Amaterasu namanya, dan gue nggak di-endorse sama produk ini sama sekali. Cuman gue akan pakai contoh ini sebagai produk yang sifatnya fisik, karena gue nggak mau kita di tim produk itu cuma mikir produk digital macam Instagram atau aplikasi nafas atau apapun lah gitu yang sifatnya digital. Produk itu jauh lebih bisa di fisik, dan ini gue akan jelasin kenapa pakai fisik seperti itu. Oh ya, dan kebetulan gue juga suka sama produknya. Oke, yang pertama, awareness. Nah, gue lihat Amaterasu ini sebenarnya udah cukup lama gitu. Ya, sesekali gitu lewat di timeline gue karena adalah salah satu orang ya, mungkin gue nggak tahu dia pemilik atau mungkin call-nya gitu, tapi ada ex-member JKT48 namanya Viviana Priani atau Yona atau Mahyon gitu ya. Itu dia suka promosi si Amaterasu. Dan kemarin kebetulan gue lagi iseng aja lewat gitu taman gue, dan dia lagi promosiin ada Amaterasu yang versi oily buat muka oily. Terus gue aware sama produk tersebut, oh ada ternyata sunscreen buat muka orang yang berminyak. Karena gue sebelumnya pakai sunscreen juga dari produk lain, depannya A, belakangnya E gitu ya. Atau ya, ada Z-nya di tengah. Nah itu gue ngerasa nggak cocok di muka gue ngerasa berat kalau misalkan pakai itu, dan gue nggak mau pakai itu gitu karena ya muka gue berminyak lah. Nah gue aware sama produk tersebut dan gue belilah si Amaterasu ini gitu. Karena gue beli ya, gue menjadi terakuisisi nih sama produk tersebut gitu. Bahasa lainnya sih kalau di tim produk itu orang register lah, dia itu daftar ke aplikasi gitu, dia sign up as a user di sana, jadi gue terakuisisi gitu sama mereka. Nah karena si produk ini awalnya menjanjikan untuk muka orang yang berminyak ya, di sini berdasarkan penjelasannya, kan gue berharap ya ketika gue belum make, apakah ini beneran buat muka orang berminyak atau cuman gimmick marketing doang gitu. Pas gue pakai ternyata emang beneran manfaatnya tuh sesuai sama apa yang dia bilang gitu, dan gue ngerasa nggak muka gue yang berat, nggak muka gue jadi kelihatan lebih berminyak gitu, dan gue suka. Karena gue suka, di sini gue udah masuk ke tahapan activation, dimana orang udah aware sama manfaat dari produk tersebut, dan gue udah jadi activated users. Dan biasanya kalau orang udah jadi activated users, dia akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu adalah orang yang akan gunain produk ini terus menerus, atau bisa dibilang adalah orang yang retain atau retentionnya ada. Karena apa? Ya soalnya kayak gini, kalau misalkan gue udah jadi pengguna yang retain, ya gue akan pakai ini terus sampai habis gitu, dibandingin produk gue yang lain yang tadi gue beli gitu ya, udah 1 tahun lalu sampai sekarang gue nggak habis-habis itu barang. Ya karena gue nggak suka gitu, muka gue kayak berat banget. Kalau ini muka gue tetap ringan, dan gue jadi pengguna yang pakai ini terus. Nah kemudian setelah gue retain gitu ya, kalau misalkan ini habis ya gue beli lagi. Pasti gue akan beli si produk ini terus itu, dibandingin produk yang tadi gue pakai. Karena ya ini yang cocok sama gue, buat apa gue pakai yang lain lagi gitu. Nah, karena gue suka produknya, gue mendatangkan keuntungan terus buat si perusahaan, gue pakai ini terus gitu ya. Ketika misalkan ada orang yang nanya sama gue gitu, dan sunscreen apa yang bagus buat orang mukanya berminyak, ya gue udah pasti akan mengarahin sih Amaterasu ini ya, karena gue merasakan manfaatnya secara utuh gitu. Kalau misalkan gue mendapatkan manfaat secara utuh, ya buat apa gue kasih tahu ke orang lain kan, seperti itu gitu loh. Nah kemudian anggaplah gue udah ngasih tahu ke teman gue bahwa oh ini produk Amaterasu cocok banget buat muka orang yang berminyak gitu ya. Ya pada akhirnya mereka akan kembali lagi ke stage awal dari awareness. Ternyata dia aware Amaterasu dari gue gitu, bukan dari member JKT gitu ya. Terus pada akhirnya dia mungkin active users, atau mungkin dia nggak cocok sama produknya, bisa jadi ya. Terus dia ninggalin produknya, dia cari produk yang lain lagi, bisa jadi gitu. Atau mungkin dia
tetap pakai produk ini sampai habis, dan akhirnya ini jadi produk pengguna tetap yang Mati Racun juga, yang pada akhirnya meningkatkan revenue sebesar-besarnya gitu buat si perusahaan. Dan dia akan promosi lagi ke teman-teman dia yang lain. Seperti itu sih. Jadi itu yang menjadi pared funnel, dan itu menjadi siklus dari si pared funnel itu sendiri. Jadi kapan sih kita bisa gunain si pared funnel? Menurut gue ada 3 kondisi utama gitu ya. Pertama adalah memahami tahapan perjalanan pengguna. Di sini memahami perjalanan pengguna itu tadi udah gue sampaikan sedikit bahwa gue kenal produk ini tuh dari member JKT48. Mungkin dari orang lain juga ada yang kenal produk ini dari temannya, atau mungkin kenal produk ini dari promosi di Shopee gitu, bisa jadi, atau mungkin Tokped, nggak tahu ya. Tapi itu yang perlu diketahui kadang. Kita pengen tahu produk kita itu efektif dipromosiin itu dari apa, biar kita nggak buang-buang dana itu. Ternyata kalau misalkan produk kita ini nggak cocok kalau misalkan ditaruh di digital marketing gitu ya, mungkin taruh ads indie gitu nggak cocok. Tapi kalau misalkan pakai jasa call gitu kayak tadi, mungkin Highlight gitu ya, pakai ini gitu, itu jadi salah satu metode terbaik. Ya mending kayak gitu ya, terus pakai call lainnya yang cocok, mungkin awareness-nya akan lebih baik dibandingkan kita pakai digital marketing yang kita tuh pay per click gitu. Nah, atau misalkan gue udah beli produknya, gue udah jadi active users, tapi kenapa gue nggak retain gitu? Nah, itu mungkin bisa jadi pertanyaan buat si bisnis selanjutnya. Kenapa orang ini udah beli tapi nggak mendapatkan manfaat produknya secara langsung? Nah, itu mungkin yang perlu ditanyain. Mungkin ada pengalaman pengguna yang buruk terjadi di sana. Nah, itu yang kita harus tackle sebagai tim produk. Nah, kemudian saat kita mau membangun produk baru atau MVP gitu, pada saat kita lagi membangun produk baru, Pirate Matrix ini bisa dibilang produk paling ideal karena kita bisa fokus buat menyelesaikan ke area-area yang memberikan nilai gitu. Misalnya, fokusnya kita mau tahap acquisition nih, ya udah kita kan kerjain acquisition aja dulu. Terus kalau misalkan kita mau produknya ini diperbaikin gitu ya kita perbaikin dari sisi activation sama retentionnya. Kenapa orang udah beli tapi nggak pakai ini terus? Kalau misalkan produknya ini kurang aware, ya kenapa ini kurang aware? Kita selesai masalahnya, seperti itu sih. Dan kemudian terakhir ini adalah mengukur pertumbuhan si bisnis. Karena kalau misalkan kita udah punya produk berjalan ya kayak saat ini gitu, kita bisa memakai Pirate Metric untuk melihat performa yang ada pada setiap tahapan penggunanya. Jadinya si tim kita ini bisa ngebuat strategi berdasarkan data. Nah, contohnya gini, kan gue ngeliat ini ada di Instagramnya Yona ya. Terus kalau misalkan dari 100 orang yang ngeliat story-nya dia, 90 orangnya beli nih. Dan 90 orangnya itu pakai dong. Anggaplah 90 orangnya itu habis di saat yang bersamaan. Dan kalau habis, ini kan ada 2 kemungkinan yang terjadi ya. 1, orang yang akan langsung beli, atau mungkin 2, orang yang nunggu dulu sampai ada promo baru dibeli. Nah, di situ mungkin dari 90% itu akan turun nih, jadi 50% lah gitu. Ternyata kalau misalnya dikasih promo, jadi 70% orang yang beli. Nah, itu tuh yang kita perlu tahu dari sisi bisnisnya. Seperti apa, dari funnel paling atas, si awareness, turun ke bawah, apakah dia funnelnya semakin mengerucut atau semakin melebar. Harapannya sih, kalau kita di bisnis ya, itu semakin melebar. Kalau misalkan mengerucut, itu tandanya agak kurang baik gitu. Atau apalagi kalau misalkan dari awareness doang nih, tapi nggak ada yang beli gitu. Wah, itu bahaya banget sih buat bisnis. Jadi itulah, dengan memahami si Pirate Metric ya, bisnis bisa jadi lebih tumbuh dengan secara lebih strategis dan juga fokus gitu. Gak hanya dengan mengejar jumlah pengguna, tapi juga bisa memastikan mereka untuk bisa mengalami pengalaman pengguna yang positif di setiap tahapannya. Karena tahapan yang positif itu akan memberikan kesan yang positif akan memberikan pengalaman yang terbaik, dan pengalaman yang terbaik akan menjadikan pengguna yang setia. Seperti itu. Thank you yang udah nonton. Kalau misalkan lo mau nonton video lainnya tentang product management series, ada di sini. Dan kalau misalkan mau subscribe gua, tinggal klik aja sih. Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.